Terima kasih dan selamat sore semuanya. Yang terhormat dosen pengampu Eva Davila STMT dan teman-teman semuanya. Oke, baik. Saya yang berperan sebagai moderator Fazira dengan NIM 2201700078 dan topik yang kita bahas pada hari ini adalah kernel pada sistem operasi. Dan sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Saya Sofia Saputri dengan NIM 2201700091 dan saya Nazwa Syeba dengan NIM 2201700099. Saya Muhammad Faris Ansarullah dengan NIM 2201700199. Saya Nur Fadila Pohan dengan NIM 2201700062. Nah, selanjutnya kita akan langsung menyimak penyampaian materi dari kelompok 1 kepada saudara Sofia Saputri sebagai pemateri pertama. Kami persilahkan. Baik, materi pertama adalah pengertian kernel. Kernel merupakan inti dari sebuah sistem operasi yang berfungsi untuk melayani berbagai macam aplikasi untuk dapat mengakses perangkat keras secara aman. Lebih detailnya, kernel memiliki dua definisi. Yang pertama, kernel merupakan sebuah perangkat yang berfungsi sebagai mediator atau perantara antara perangkat lunak dan perangkat keras. Yang kedua adalah kernel adalah sebuah perangkat yang menyediakan pelayanan terhadap sistem operasi, pengaturan memori untuk proses yang sedang berjalan, pengaturan file, dan pengaturan input-output pada komputer. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi kernel, yang dimana fungsi kernel terdapat 5. Yang pertama, manajemen memori, yaitu mengatur dan mengelola alokasi memori di sistem. Yang kedua, ada manajemen proses, yang dimana mengontrol dan mengelola proses yang berjalan di sistem. Yang ketiga itu keamanan dan integrasi sistem, menjaga keamanan sistem dan mencegah akses yang tidak sah ke sumber daya sistem. Nah, yang keempat, ada manajemen file, yaitu membuat, membuka dan menutup file serta akses dan izin pada file. Nah, selanjutnya fungsi kernel yang kelima yaitu manajemen perangkat keras, yaitu mengendalikan komunikasi antar perangkat keras dan perangkat. Selanjutnya, jenis-jenis kernel. Kernel yang pertama yaitu jenis monolitik. Kernel ini menghubungkan banyak fungsi inti sistem operasi ke dalam satu unit tunggal. Kernel monolitik menangani sebuah tugas inti seperti manajemen proses, manajemen memori, manajemen perangkat keras, dan sistem file. Yang kedua, jenis kernel berbasis mikro. Kernel ini dirancang dengan memisahkan fungsi inti sistem operasi menjadi komponen yang lebih kecil dan independen. Setiap komponen bertanggung atas tugas tertentu seperti manajemen memori atau manajemen perangkat keras. Dan selanjutnya yang ketiga ada hybrid kernel. Kernel ini merupakan kombinasi dari monolitik kernel dan mikrokernel sehingga memungkinkan beberapa bagiannya berjalan dalam mode monolitik dan sebagiannya lagi berjalan dalam mode mikro. Yang terakhir ada exokernel. Kernel ini menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi akses ke perangkat keras secara langsung. Nah, selanjutnya perbedaan kernel pada Windows, iOS, dan Android. Untuk Windows sendiri, dia menggunakan kernel Windows NT, dan untuk Android dia menggunakan kernel Linux. Sedangkan untuk iOS dia menggunakan kernel Darwin, yang juga merupakan kernel berbasis Unix. Nah, yang kedua, di Windows itu dirancang untuk bekerja dengan berbagai perangkat keras dan menyediakan dukungan yang luas untuk driver. Dan yang ketiga itu dia bersifat tertutup atau tidak open source. Dan yang keempat, di Windows dia menggunakan kernel monolitik. Nah, untuk yang Android sendiri, dia bersifat open source sehingga dapat dimodifikasi dan dikembangkan oleh komunitas pengembang. Dan yang ketiga, menggunakan arsitektur monolitik, tetapi juga memiliki mode
modul yang dapat dimuat secara dinamis. Nah, yang terakhir, di Android dia menyediakan abstraksi antarmuka perangkat keras yang dibutuhkan oleh lapisan aplikasi Android. Nah, untuk di iOS dia menggunakan kernel hybrid open source, akan tetapi ada komponen tertentu yang tidak tersedia sebagai open source, seperti contohnya komponen keamanan kunci yang disebut Secure Enclave. Nah, teman-teman, telah kita dengar penyampaian materi dari kelompok 1 dan diskusi kita pada siang ini telah berakhir. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat dari diskusi tersebut. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.